Hai, apa kabar anak-anak? Hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia dengan materi menelaah struktur surat dinas dan surat pribadi, kemudian menelaah bahasa surat dinas dan surat pribadi. Nah, video ini akan kita bagi dua ya. Nah, seperti yang telah kamu ketahui, surat pribadi adalah jenis tulisan yang berisi keperluan pribadi antara satu orang dengan orang lain. Surat pribadi memiliki beberapa bagian, yaitu tanggal surat, salam pembuka, isi, penutup, dan nama pengirim surat beserta tanda tangan. Pada bahasan ini, kamu tidak hanya mengidentifikasi surat pribadi dari bagian-bagiannya saja, tetapi juga dari segi bahasa, isi, atau tujuan surat. Nah, berikut adalah bagian dan contoh surat pribadi. Nah, coba kamu perhatikan baik-baik ya. Yang pertama ada alamat dan tanggal surat, kemudian salam pembuka, lalu dilanjut dengan kalimat pembuka paragraf. Nah, di bawahnya dilanjut dengan isi surat. Setelah itu ada bagian penutup surat. Lalu dilanjut dengan salam akhir, nama, dan tanda tangan. Nah, berikut adalah struktur surat dinas. Anak-anak, surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Sebelum kamu mengetahui contoh surat dinas yang baik, terlebih dahulu kamu harus mengetahui struktur surat dinas. Pada dasarnya, struktur surat dinas tidak jauh berbeda dengan surat pribadi. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Nah, berikut adalah kop surat yang berisi nama instansi atau nama lembaga, kemudian disertai dengan alamat. Lebih baik apabila kamu juga mencantumkan alamat lengkap, nomor telepon, fax, ataupun email. Lalu dilanjut dengan nomor dan tanggal penulisan surat. Lalu ada lampiran, dan berikutnya perihal. Perhatikan ya cara penulisannya. Nah, selanjutnya ada alamat surat. Coba perhatikan penulisan alamat surat yang benar. Berikutnya ada salam pembuka dari surat. Nah, karena ini adalah surat dinas atau surat resmi, maka salam pembukanya dengan hormat. Setelah itu ada paragraf pembuka, kemudian dilanjutkan dengan inti surat. Nah, pada bagian inti surat, kamu akan melihat di situ ada kata "untuk itu kami". Nah, itu adalah inti dan tujuan surat tersebut. Selanjutnya, di bawahnya adalah paragraf penutup surat. Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Nah, ini adalah paragraf dari penutup surat dinas. Kemudian dilanjut dengan salam penutup. Coba perhatikan penulisan salam penutup. Lalu dilanjut dengan tanda tangan, lalu nama si pengirim.
Nah, di situ ada mengetahui kepala sekolah. Itu artinya untuk memperkuat isi surat. Surat memiliki berbagai tujuan. Tiap tujuan yang berbeda memerlukan kosakata yang berbeda. Mari amati ragam surat berikut. Contoh pertama. Coba kamu baca contoh pertama dari surat pribadi. Nah, ini adalah contoh kedua dari surat pribadi. Anak-anak, ayo belajar menuliskan kata-kata atau kalimat yang terdapat dalam surat pribadi. Kamu akan mengerjakan tugas-tugas yang ada dalam tabel berikut. Nah, ini adalah bagian salam pembuka. Coba kamu perhatikan salam yang digunakan pada contoh pertama dan contoh kedua dalam tabel. Siapakah penerima salamnya? Yang pertama, penerima salam adalah teman sebaya. Kemudian, salam yang kedua penerimanya adalah orang tua. Nah, perhatikan kalimat yang digunakan. Selanjutnya, kamu akan belajar mengisi salam dengan penerima salam sebagai berikut. Coba perhatikan yang di sampingnya. Kemudian nanti kamu menyimpulkan bagaimana prinsip penggunaan salam pada surat pribadi. Oke, selanjutnya kita akan lihat kata-kata yang digunakan pada kalimat pembuka. Coba perhatikan kalimat pembuka paragraf pertama ini. Apa kabarmu, Ozi? Penerimanya adalah teman sebaya. Bunda, Gia merindukan Bunda. Penerimanya adalah orang tua. Coba perhatikan penggunaan kalimatnya. Lalu, tugas kamu berikutnya mengisi tabel yang kosong untuk kalimat pembuka paragraf. Sesuaikan dengan penerimanya ya. Nah, selanjutnya adalah penutup surat. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat yang digunakan dalam penutup surat pribadi. Sekian dulu, kutunggu balasanmu. Nah, penerima suratnya adalah teman sebaya. Terima kasih sudah mengizinkan Gia mengikuti pelatihan ini. Gia akan segera pulang. Nah, penerima suratnya adalah orang tua. Selanjutnya, tugas kamu mengisi tabel-tabel yang kosong. Sesuaikan dengan penerima suratnya. Setelah itu, simpulkan bagaimana prinsip penggunaan salam pada surat pribadi. Nah, berikutnya ini adalah salam penutup. Tugas kamu sama seperti yang sebelumnya, kamu akan mengisi daftar tabel yang kosong ya. Ini adalah salam penutup untuk teman sebaya, sepupu dan sahabatmu. Sedangkan untuk orang tua, buah hati Bunda. Nah, anak-anak, setelah itu kita lanjut ke ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi. Nah, dari contoh-contoh yang tadi kita dapat mengambil kesimpulan seperti pada ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi berikut yang sudah tercantum.
Demikian pembelajaran kita hari ini dan materi akan kita lanjutkan pada video berikutnya dengan judul menelaah penggunaan kata atau kalimat pada surat dinas. Nah, untuk tugas-tugasnya jangan lupa dikirim ya.